banyak fakta tentang lautan yang telah diungkap oleh manusia. 71,11% komposisi permukaan bumi adalah lautan. Meski angka ini merupakan hitungan saintifik para ahli di zaman modern, namun di dalam Al-Quran, sejak hampir 1500 tahun yang lalu, sudah terdapat 32 ayat yang menyebutkan kata laut, sedangkan kata darat hanya disebutkan dalam 13 ayat. Total ayat yang menyebutkan baik itu kata laut maupun darat adalah 45 ayat. Ini menjadikan ayat yang menyebutkan kata laut menempati porsi 71,11% dari 45 ayat. Sisanya, yaitu yang mengandung kata darat, adalah sejumlah 28,22% dari 45 ayat. Komposisi ini menguatkan hitungan para ahli tentang pembagian lautan dan daratan di permukaan bumi. Laut terdalam berjarak 11.000 meter dari permukaan dengan rata-rata kedalaman seluruh laut adalah 3.800 meter. Gunung Slamet bisa tenggelam sempurna di laut, bahkan jika kedalaman lautan sama di semua tempat, yakni tanpa palung maupun pantai. Laut merupakan sumber energi dan tempat berlimpahnya kebermanfaatan. Al-Quran menyatakan bahwa manusia bisa memakan daging yang segar dari lautan, mendapatkan perhiasan, serta dapat memanfaatkannya sebagai media berlayar demi memperoleh keuntungan. Air laut memiliki salinitas yang membuat semua proses di dalam laut berbeda jauh dari proses-proses di badan air tawar. Karena salinitas inilah, air laut tidak dapat langsung bercampur dengan air tawar. Laut memiliki lapisan-lapisan. Kerapatan molekul air di lautan dipengaruhi oleh temperatur, salinitas, dan viskositasnya. Hanya dari ketiga faktor ini saja, laut membentuk lapisan-lapisan yang tidak mudah bercampur. Satu lapisan air bisa bergerak dengan pola tersendiri yang tidak sama dengan satu lapisan air di bawahnya maupun di atasnya. Laut dalam adalah tempat gelap tanpa cahaya. Gelombang cahaya yang sampai di laut langsung banyak diserap di area permukaan. Di bawah 200 meter, cahaya menjadi barang yang langka. Semakin dalam, materi langka ini akhirnya punah, tidak ada sama sekali. Lautan sangat kaya dan kompleks. Kehidupan di lautan jauh lebih beragam daripada di daratan dan di udara. Mempelajari lautan tidak akan bisa terlepas dari mempelajari konsep-konsep biologi kelautan dan wawasan mengenai kekayaan, kemanfaatan, serta keterlibatan laut dalam segenap aspek kehidupan di bumi. Inilah yang menjadi tujuan dipelajarinya ilmu biologi laut. Ilmu biologi laut tidak bisa berdiri sendiri. Ilmu ini berkembang karena berkembangnya peradaban manusia. Berkembang seiring perkembangan banyak ilmu lainnya. Pada abad keempat, Aristoteles memperkenalkan dasar-dasar taksonomi 180 spesies hewan laut. Perkembangan berlanjut dengan eksplorasi besar-besaran di abad 15 dan 16 yang menghasilkan pengetahuan geografi laut. Studi modern tentang biologi laut sendiri baru muncul di abad ke-19 yang diawali oleh penelitian sistematis oleh Edward Forbes. Dewasa ini ilmu biologi laut telah sangat berkembang. Biologi molekuler dan bioteknologi kelautan menjadi bidang tersendiri yang sangat menginspirasi. Dengan ilmu ini, sumber daya hayati terpetakan semakin sempurna dan manusia pun dapat menghasilkan produk-produk bermanfaat bagi kehidupan.